Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan ya. Bagaimana menentukan pricing untuk bisnis jasa? Nah, kebetulan aku salah satu pokjay. Pola kejayaannya ada di bisnis jasa. Dan tentang pricing ini ada beberapa pendekatan. Pendekatan pertama pastinya lewat pendekatan berbasis riset market ya, riset market atau riset kompetitor ya. Market itu dia bisa menanggung harga berapa pasarannya gitu, atau kompetitor biasanya jual berapa, itu satu sudut pandang. Cuman kalau aku seringkali nggak pakai itu. Aku seringkali pakai berdasarkan value ya. Jadi value yang didapat oleh satu market itu berapa sih gitu. Contohnya gini, ini berlaku untuk produk atau jasa sebenarnya. Kalau kita bisa memilih market yang tepat itu harganya akan berbeda. Contohnya ban ya, ban dalam. Ban dalam itu kalau misalkan kita jual untuk market orang yang butuh ganti ban dalam, yaitu standar-standar aja gitu. Tapi kalau misalkan kita jual ban dalam itu melayani market untuk orang yang tenggelam. Ini contoh ekstrim ya, contoh ekstrim aja. Maksudnya orang lagi kelelep, lagi tenggelam gitu, terus kita tawarin mau ban dalam nggak gitu. Tapi 1 juta ya, nah itu mau gitu, karena value ban dalam itu nyawa bagi dia gitu. Nah sebenarnya itu contoh ekstrim, tapi kalau contoh yang lebih realistisnya gini, aku pernah jual jasa, aku pernah jual produk kaos kaos batik Vespa gitu. Sebenarnya kaosnya kaos murah ya, kaos ya kira-kira 50 ribuan lah gitu. Itu ada di toko batik di Pekalongan. Nah kemudian aku beli ya, kalau dijual di situ ya untuk orang-orang biasa ya harganya 50 ribu 100 ribu gitu ya. Tapi aku berpikir market mana yang akan menghargai kaos ini dengan harga yang lebih tinggi. Terus aku masuk ke market, ke forum Vespa online. Nah di situ aku bilang di salah satu forum dulu, Kaskus gitu ya. Tapi ini forum khusus lah, aku cari-cari forumnya, forum khusus Vespa gitu. Terus aku bilang di situ ini kaos terbatas ya, karena aku cuma punya 2 model aja gitu. Di situ juga adanya cuma 2 model. Ini kaos terbatas limited edition Vespa, kaos batik Vespa gitu. Nah, akhirnya mereka menghargai dengan lebih tinggi. Dan karena itu cuma 2 pieces aku punya, ya aku jual. Kalau aku jual langsung kan paling berapa, 200 ribu gitu. Aku jualnya aku lelang. Jadi aku lelang start from harga beliku di sana. Aku lupa 50 ribu atau 100 ribu gitu. Dan itu akhirnya terlelang dengan harga sangat bagus gitu ya. Nah itu berdasarkan value, karena kita tahu value barang itu value-nya pasti akan lebih tinggi di market itu gitu. Contoh lain berdasarkan value adalah desain website. Desain website itu banyak banget gitu ya, orang yang bisa desain website gitu. Tapi aku masuk ke market-market di mana desain website itu menghargai dengan lebih tinggi. Contohnya waktu itu ada di Switzerland. Di Switzerland itu aku jual, mungkin kalau dijual di Indonesia mungkin harganya sekian gitu, berapa ratus ribu atau berapa juta. Tapi kalau di sana bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat sampai 4 kali lipat gitu. Bahkan si klienku ini, aku tahu dia jual lagi gitu. Aku tahu dia jual lagi ke kliennya lagi gitu. Dan kliennya lagi itu aku tahu orang-orang kaya. Makanya waktu dia nawar, aku bilang gini, kita kualitas kita jaga gitu. Kamu boleh cek ke yang lain. Kalau misalnya kamu dapat kualitas yang lain ya silahkan aja gitu. Sebenarnya kualitas yang lain juga banyak juga. Tapi seolah-olah aku ngomong ke dia gini, aku jual untuk market tertentu ya, market Switzerland, dan itu orang-orang yang kaya-kaya gitu. Yang menghargai web design itu dengan
price yang lebih tinggi. Kalau kamu nggak bisa mengakses market itu, kamu nggak bisa jual ke market itu, berarti kamu bukan marketku. Nah, aku berani bilang seperti itu karena aku tahu market mana yang aku tuju. Dan di pertemuan terakhir itu aku pernah bilang bahwa value kita di dalam sebuah market tergantung dari tingkat kerumitan yang kita bisa solusikan di market itu. Nah, kata kuncinya ada di market. Teman-teman perlu memilih market mana yang menghargai barang atau jasa teman-teman, yang paling menghargai barang dan jasa teman-teman. Misalkan kayak itu tadi, aku web design. Web design kalau aku tawarkan ke ISP, ya, perusahaan-perusahaan ISP, perusahaan-perusahaan penyedia jasa web hosting, internet gitu, ya aku cuma dipandang remeh lah gitu ya. Atau aku ditawarin ke startup gitu, ya mereka punya akses yang lebih banyak untuk web designer, web developer. Tapi kalau aku masuk ke industri-industri tertentu di mana mereka tidak punya akses langsung terhadap orang-orang teknologi, nah aku bisa mencas dengan harga lebih tinggi. Bukan karena aji mumpung, tapi karena aku memudahkan market itu gitu. Istilahnya gini, sama-sama jual sayur di pasar induk sama jual sayur di perumahan, harganya beda ya. Di pasar induk harganya berapa, di perumahan harganya berapa. Bukan karena kita aji mumpung di perumahan nggak ada yang jual, tapi karena kita memudahkan orang-orang di perumahan itu nggak perlu ke pasar induk. Jual di perumahan tapi kemudian dianterin pakai motor, itu beda dengan jual di perumahan pakai toko. Karena apa? Karena orang-orang yang mau sayurnya dianterin ke rumah pakai motor, ya tukang sayur keliling itu pasti harganya lebih mahal, pasti. Itu kan sebenarnya jasa yang dia jual gitu. Nah, jasa itu enaknya adalah kita bisa mencas dengan sesuatu yang lebih tinggi ya dibanding produk-produk itu kan komoditas. Tapi kalau jasa layanan kita bisa lebih tinggi. Nah, makanya ada seorang ahli marketing yang bilang bahwa all business is service business gitu. Jadi semua bisnis itu bisnis jasa sebenarnya. Satu contoh lagi, kalau misalkan kita bisa mengkaitkan itu kepada penjualan, kita bisa mencas dengan value 10 kali lipat. Misalkan gini, ada satu website ya, atau ada satu landing page lah seperti itu. Landing page itu jadul banget gitu di industri-industri konstruksi lah. Ini sering dijadikan contoh di dunia forum-forum internasional. Kalau kita jualan website ke startup gitu, itu dihargai rendah. Tapi kalau kita jualan website ke industri konstruksi gitu, itu dihargai tinggi. Kenapa? Karena dengan satu website landing page yang di atur dengan baik secara copywriting dan lain-lain, itu dia bisa menghasilkan value yang lebih tinggi. Misalkan jualannya sekarang sekali dapat klien gitu, itu katakanlah $1.000. Nah, kalau kita bisa membuat dia untuk bisa mendapatkan sebulan itu yang tadinya satu klien jadi 10 klien, berarti kan pendapatan dia $10.000. Nah, $10.000 itu kita bisa mencharge 10%-nya $1.000, sehingga akhirnya dengan $1.000 dia bisa menghasilkan $10.000 gitu. Jadi kita sebenarnya kalau misalkan nanti ngomongin kepada penjualan, kaitannya dengan penjualan atau kaitannya dengan value yang didapat oleh customer kita, itu kita enak konversinya gitu. Tapi kalau kita nggak tahu value apa yang didapat oleh customer kita before afternya, ya kita kebingungan. Nanti mentok-mentoknya kita ya udah sesuai pasaran aja kayak gimana. Padahal semakin di dalam dunia marketing semakin spesifik itu semakin mahal harganya. Kursus bahasa Arab, ini ada klien bahasa Arab soalnya. Kursus bahasa Arab untuk umum nggak ada spesifiknya, ya harganya standar-standar aja. Tapi kursus bahasa Arab untuk anak, untuk market middle up, harganya beda. Karena apa? Karena middle up itu nggak mau ke TPA TPQ biasa aja gitu. Jadi dia maunya datang ke rumah dan dia sudah aware terhadap bahasa Inggris. Jadi nanti kebutuhannya apa? Anak soleh tapi pintar bahasa Inggris. Anak soleh dan pintar bahasa Inggris. Nah, akhirnya dia nggak ada lawannya tuh.
namanya Alif Iqra. Kemarin aku riset-riset ya untuk salah satu klien. Bahasa Arab untuk ibu-ibu, itu terlalu general. Tapi bahasa Arab untuk ibu-ibu single mother, nah beda lagi. Bahasa Arab untuk ibu-ibu pengajian, beda lagi. Bahasa Arab untuk orang yang mau melanjutkan ke Mesir, nah beda lagi harganya. Ya kayak bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris TOEFL beda kan dengan bahasa Inggris biasa gitu ya, conversation biasa. Nah mungkin itu sedikit insight tentang pricing ya, di sore hari yang indah ini. Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Aku mau olahraga dulu pura-puranya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.